Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 praktikum Teknik Kendali Otomasi. Di sini kami akan membahas tentang perancangan sistem pagar otomatis berbasis motor, di mana untuk anggota kelompoknya sendiri ada Falhafiz Rasaki Vio Aldira, ada Revo Rizky, ada Isyaulia, ada Hanif Fikri, ada Endika Riyandi, dan ada Bima Saputra. Bisa di-scroll ke bawah. Next. Untuk latar belakang perencanaan tugas kami ini sendiri, di mana pada saat ini teknologi otomasi dan sistem kendali telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada sektor keamanan dan kenyamanan hunian. Salah satu pemanfaatannya adalah pada sistem pagar otomatis, di mana sistem pagar otomatis sendiri menggunakan motor DC sebagai penggerak utama. Namun, kontrol terbuka masih memiliki kelemahan karena posisi pagar dapat menjadi kurang akurat akibat gangguan eksternal dan perubahan kondisi sistem. Oleh karena itu, digunakan sistem kontrol tertutup dengan metode PID agar posisi pagar dapat dikontrol secara otomatis lebih stabil dan sesuai dengan set point yang diinginkan. Bisa di next. Untuk tujuan dari perancangan tugas ini sendiri, yang pertama adalah merancang sistem kendali posisi motor DC untuk penggerak pagar otomatis menggunakan metode controller PID. Yang kedua, mengkarakterisasi parameter fisik motor DC melalui eksperimen di MATLAB guna memperoleh model transfer function yang representatif sebagai dasar perancangan controller. Yang ketiga, membangun simulasi sistem kendali pagar otomatis berbasis Simulink dengan mengintegrasikan model motor DC dan blok PID controller dalam kondisi closed loop. Yang keempat, mengimplementasikan sinyal kontrol berupa PWM dari keluaran controller PID menuju aktuator motor DC. Yang kelima, menganalisis performa sistem berdasarkan parameter respon transient meliputi rise time, overshoot, settling time, dan state error untuk memastikan sistem mencapai posisi target secara akurat dan stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada di landasan teori. Yang pertama di sini ada PID controller, yaitu merupakan sebuah instrumen kontrol yang menerima data input dari sensor, menghitung perbedaan antara nilai aktual dan set point yang diinginkan. Kemudian menyesuaikan output untuk mengontrol variabel seperti suhu, laju aliran, kecepatan, tekanan, dan tegangan. Sistem ini bekerja dalam lingkungan tertutup atau closed loop yang membaca sensor untuk memberikan umpan balik konstan dan menghitung output aktuator yang diinginkan pada interval reguler. Controller PID ini pada dasarnya adalah sebuah sistem yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu kontrol proporsional, kontrol integral, dan kontrol derivatif. Ketiga komponen ini bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan sinyal kontrol yang optimal, yang kemudian digunakan untuk memanipulasi variabel proses agar mencapai nilai state point yang diinginkan. Next, lanjut. Nah, untuk yang kedua ada block step. Jadi ini adalah blok sumber sinyal pada library Simulink yang menghasilkan sinyal referensi berupa perubahan nilai secara tiba-tiba dari nilai awal ke nilai tertentu pada waktu yang ditentukan. Kemudian mempertahankan nilai tersebut secara konstan. Block step merupakan sinyal uji standar yang paling umum digunakan dalam analisis sistem kendali karena merepresentasikan kondisi paling berat bagi sistem, yaitu perubahan set point secara mendadak. Block step ini menyediakan langkah antara dua level yang dapat didefinisikan pada waktu tertentu. Jika waktu simulasi kurang dari nilai parameter step time, output block adalah nilai parameter initial value. Untuk waktu simulasi lebih besar dari atau sama dengan step time, outputnya adalah nilai parameter final value. Nah, untuk yang ketiga ada transfer function motor DC. Jadi ini adalah representasi matematis dalam domain Laplace yang menggambarkan hubungan antara sinyal keluaran YS dan sinyal masukan atau US. Suatu sistem linear time invariant dengan asumsi kondisi awal nol. Transfer function dinyatakan sebagai rasio transformasi Laplace dari keluaran terhadap masukan, yaitu YS per US. Pada diagram Simulink, sistem pagar otomatis blok YS per US merepresentasikan model matematis motor DC yang diperoleh dari karakterisasi eksperimental di MATLAB. Untuk selanjutnya ada di landasan teori sistem kendali closed loop. Di sistem kendali loop tertutup adalah perangkat mekanis atau elektronik yang secara otomatis mengatur suatu sistem untuk mempertahankan keadaan atau titik acuan yang diinginkan tanpa interaksi manusia. Sistem ini menggunakan sistem umpan balik atau sensor. Jadi kendali loop tertutup berbeda dengan kendali loop terbuka, di mana tidak ada mekanisme pengaturan mandiri dan interaksi manusia biasanya diperlukan. Next.
Nah, di sini ada MATLAB sebagai platform pemrograman dan komputasi numerik untuk aplikasi teknik dan ilmiah seperti analisis data, pemrosesasi sinyal dan gambar, sistem kontrol, komunikasi nirkabel, dan robotika. MATLAB mencakup bahasa pemrograman, aplikasi interaktif, pustaka yang sangat khusus dan alat untuk menghasilkan kode tertanam secara otomatis. MATLAB juga merupakan dasar bagi Simulink sebagai lingkungan diagram blok untuk mensimulasikan sistem multi-domain yang kompleks. Next, Simulink. Untuk Simulink sendiri dibuat oleh MATLAB yang salah satu aplikasi paling dinamis dan kaya fitur. Pada dasarnya ini adalah platform simulasi yang menggabungkan MATLAB dan sistem desain model. Simulink menawarkan lingkungan yang fantastis untuk pemrograman, simulasi, dan pemodelan. Sistem dinamis multidomain dapat dianalisis dengan perangkat lunak ini oleh berbagai profesi. Antarmuka utamanya terdiri dari alat diagram blok grafis dan kumpulan pustaka blok yang dapat disesuaikan. Selain itu, Simulink memiliki fitur-fitur luar biasa seperti kontrol gaya produk, kriteria ketertajakan, dan analisis cakupan aplikasi dan lain-lain. Next. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai programnya. Jadi di sini untuk programnya di sini dirancang untuk menginisialisasi parameter sistem kendali posisi pada sebuah model gerbang geser otomatis atau yang disebut smart sliding gate. Pada tahap pertama, kode di sini mendefinisikan berbagai karakteristik fisik dari motor DC penggerak dan mekanika pagar seperti cahaya hambatan, indukasi jangkar, konstan torsi, back EMF, maupun inersia total, koefisien gesekan mekanis, serta ukuran jari-jari gear atau pinionnya. Variabel-variabel kelistrikan dan mekanik tersebut bertindak sebagai fondasi dasar yang diperlukan untuk memodelkan dinamika pergerakan gerbang secara matematis ke dalam sistem kontrolnya. Dari parameter fisik tersebut, program melanjutkan prosesnya dengan menyusun fungsi alih atau transfer function yang merepresentasikan hubungan antara sinyal kendali yang diberikan dengan perubahan posisi pagar. Model ini disimpan dalam bentuk susunan array pembilang atau numpos dan penyebut atau denpos. Untuk memberikan fleksibilitas lebih dalam simulasi, model juga dikonversi ke dalam representasi state space yang menghasilkan matriks A, B, C, dan D. Konversi ini secara khusus ditujukan agar pengguna dapat mengatur kondisi awal sistem di dalam Simulink sehingga sistem dapat disimulasikan dari keadaan gerbang terbuka atau dalam posisi 100 ataupun dari posisi tertutup atau posisi 0. Kemudian di akhir, program menetapkan nilai konstanta untuk kontrol PID-nya yang mencakup penguatan proporsional dengan value 2500, kemudian integralnya dengan value 10, derivatifnya dengan value 600, dan koefisien filternya dengan value 100. Parameter controller ini diatur sedemikian rupa untuk mencapai target performa yaitu waktu penetapan selama 4 detik. Keberhasilan pengaturan ini dilihat langsung pada grafik scope Simulink di mana kurva respon posisi pagar berhasil naik dan stabil pada garis referensi 100 dengan sangat mulus tanpa adanya lonjakan atau overshoot tepat di kisaran waktu 4 detik. Kemudian script akan menampilkan pesan konfirmasi di comment window MATLAB bahwa data sistem telah siap digunakan ke dalam diagram blok Simulink. Kemudian untuk diagram bloknya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk diagram blok tersebut, oke, sudah masuk ke Simulink. Dimulai dari sisi paling kiri yaitu block step yang berfungsi untuk memberikan sinyal referensi atau set point yang value-nya itu kita isi dengan nilai 100. 100 ini itu maksudnya 100 cm. Jadi sinyal target ini kemudian masuk ke blok sum di mana nilainya akan dibandingkan dengan posisi aktual gerbang saat ini yang didapatkan melalui jalur umpan balik. Selisih antara posisi target dan posisi aktual melalui jalur umpan balik ini akan menghasilkan nilai yang disebut sebagai sinyal error. Selanjutnya, sinyal error tersebut diteruskan ke dalam blok PID. Pengontrol PID ini akan memproses error tersebut dan menghitung tindakan koreksi yang diperlukan untuk menghasilkan sinyal kendali. Sinyal kendali ini kemudian digunakan untuk menggerakkan blok transfer function yang merupakan representasi model matematis dari fisik motor dan mekanika pagar itu sendiri. Keluaran dari blok ini adalah pergerakan posisi pagar yang sebenarnya, yang nilainya terus diumpan balikan ke awal, agar pergerakan pagar tidak akurat dan sesuai target. Selain itu, sinyal referensi awal dan sinyal posisi aktual dihubungkan bersama menuju blok scope, sehingga kita dapat memantau dan
mengevaluasi grafik respon pergerakan sistem secara visual. Baik, di sini akan dilakukan simulasi Simulink, bisa di-run. Baik, untuk simulasinya kita tinggal run aja pada Simulink, lalu kita cek pada bagian scope. Baik, ini untuk hasil dari simulasi Simulink-nya. Untuk output Simulink-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai output Simulink-nya. Grafik ini menunjukkan hasil simulasi respon waktu dari pergerakan posisi gerbang geser otomatis atau Smart Sliding Gate yang telah dikendalikan oleh sistem PID. Pada layar scope, terdapat dua garis utama yang menjadi fokus evaluasi. Yang pertama ada garis yang kuning, itu berfungsi untuk sinyal referensi atau target posisi yang diinstruksikan dan disetel pada nilai konstan 100, dan yang satu lagi ada garis berwarna biru yang melambangkan pergerakan posisi aktual gerbang dari waktu ke waktu. Saat simulasi dijalankan, mulai dari detik 0, sistem langsung merespon instruksi tersebut yang ditunjukkan oleh kurva biru yang bergerak naik secara perlahan dan mulus dari titik 0 menuju titik target 100. Karakteristik pergerakan sistem yang terlihat pada grafik ini menunjukkan kinerja pengontrol PID yang sangat baik dan sesuai dengan desain awal. Kurva biru berhasil naik dan mencapai target tanpa mengalami lonjakan yang melewati batas referensi atau zero overshoot, yang artinya pergerakan fisik gerbang akan sangat halus tanpa adanya sentakan mekanis yang membahayakan. Selain itu, grafik mengonfirmasi bahwa posisi gerbang aktual atau garis biru berhasil menyentuh dan stabil di garis referensi 100 tepat di kisaran waktu 4 detik yang membuktikan bahwa target waktu penetapan atau settling time 4 detik dari kode MATLAB sebelumnya berhasil benar-benar tercapai. Setelah detik keempat, garis biru berimpit secara presisi dengan garis kuning tanpa adanya fluktuasi, menandakan bahwa sistem tidak memiliki kesalahan keadaan lunak atau steady state error dan gerbang berhenti dengan akurat di posisi yang diinginkan. Untuk hasil PID akan dijelaskan oleh teman saya. Wis, bencana. Lagi, apa sih? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai parameter PID yang kelompok kami gunakan. Yang pertama di sini ada P, yaitu proporsional. Di sini kami menggunakan nilai 200. P ini atau proporsional ini digunakan untuk membaca nilai kesalahan atau error, yaitu selisih antara posisi target pagar. Misal target menutup di posisi 100 dengan posisi pagar saat itu. Jadi nilai 200 ini berguna untuk memberikan respon kejutan tegangan yang kuat di awal simulasi. Torsi motor DC kemudian akan langsung meningkat tajam sehingga pagar yang awalnya diam dapat berakselerasi dengan cepat untuk mengejar target posisi penutupan. Kemudian yang kedua adalah I atau integral. Nilainya yang kami gunakan adalah 0, yaitu digunakan untuk mengeliminasi steady state error atau galat kondisi lunak agar posisi akhir pagar tidak bergeser atau menyisakan celah sekecil apapun dari target. Jadi nilai integral ini berfungsi agar posisi pagar otomatis secara alami yang sudah memiliki sifat integrator atau terdapat komponen call S, yaitu penyebut untuk rumus fungsi alih. Jadi sifat ini menjamin bahwa posisi akhir pagar akan mengunci sempurna tepat pada angka target secara otomatis sehingga bantuan dari controller integral tidak lagi diperlukan. Kemudian yang terakhir ada D atau derivatif, yaitu komponen yang berfungsi untuk membaca laju perubahan error dari waktu ke waktu. Komponen ini bekerja seperti prediktor yang mampu membaca seberapa cepat pagar sedang bergerak mendekati target. Jadi untuk nilai D ini berperan sangat krusial atau sebagai peredam dari gerbang itu sendiri. Saat posisi pagar sudah sangat dekat dengan target penutupan, yaitu mendekati nilai 100 cm, komponen D akan memberikan pengereman elektronik secara otomatis dan halus. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.